Jadi kita manusia ini hanya diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha mengembangkan kecenderungan yang baik. Allah takdirkan baik. Kalau manusia berusaha untuk mengembangkan kecenderungan fujur, maksiat, maka takdirnya adalah maksiat terjadi. Jadi Allah yang menyatakan kun jadi. Orang mau berniat dan berusaha pergi ke masjid, takdirnya kemana? Ke masjid. Orang berusaha pergi ke tempat maksiat, takdirnya apa? Ya ke tempat maksiat. Tidak mungkin ada orang pergi ke tempat maksiat oleh Allah ditakdirkan ke masjid. Tidak mungkin ada orang berniat berusaha untuk pergi ke masjid oleh Allah ditakdirkan pergi ke tempat maksiat. Jadi takdir Allah itu mengikuti apa yang diniatkan, diusahakan oleh seseorang. Itulah sebabnya kenapa nanti di akhirat Allah akan meminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu pergi ke maksiat? Padahal bisa saja kan kamu pergi ke masjid. Gitu ya. Jadi kita manusia hanya berikhtiar, yang menentukan Allah. Kita sakit, siapa yang maha kuasa menyembuhkan? Seorang sakit, jangankan 1-2 dokter, 1000 dokter berusaha menyembuhkan, sebelum Allah menyatakan kun sembuh, tidak akan sembuh. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita jaga akidah kita ya. Jaga akidah kita agar jangan sampai terpleset kita dalam kekufuran dan kemusyrikan. Fatal ya. Fatal ya. Apalagi kalau sampai terbawa mati. Maka sekecil apapun kemusyrikan, jangan harap seorang bisa menikmati surga Allah 1 detik pun. Nauzubillah. Mari kita jaga akidah kita. Mari kita jaga ibadah kita. Bahwa kita hanya mengabdikan hidup ini hanya untuk Allah. Dan bahwa kita hanya menggantungkan harapan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang selamat akidah dan ibadah kita, dan karenanya kita berhak menikmati surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam. Yang hitam-hitam ini seragam ya, kan? Baik yang di kelas ekonomi maupun yang di kelas eksekutif. Yang di kelas eksekutif ya. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tidak henti-hentinya mencucurkan rahmat serta karunia dan inayahnya pada kita sekalian. Juga pada pagi hari ini, di mana alhamdulillah kita telah sama-sama duduk bersimpuh di tempat yang disucikan dan dimuliakan Allah, di Masjid Istiqomah ini. Mudah-mudahan kita akan terus istiqomah di jalan Allah sampai Allah memanggil kita untuk menghadap kehadiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sehat Bu? Alhamdulillah. Nah, itu jawaban yang istiqomah itu. Alhamdulillah, karena kita sadar betul bahwa semua yang kita nikmati ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kita mensyukurinya. Ya, wajib kita mensyukurinya. Dan kalau kita lihat di Quran surah Al-Fatihah yang mutlak akan kita baca minimal 17 kali dalam salat fardu, bisa jadi puluhan kali dalam sehari semalam.
Allah mengingatkan kita paling tidak ada 5 alasan kenapa kita menyatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah karena memang zat Allah itu selayaknya kita sebagai hamba dan makhluk ciptaannya itu senantiasa bersyukur kepadanya. Alhamdulillah. Jadi karena Allah itu zat yang sepatutnya memang kita bersyukur padanya karena dialah pemilik segala sifat, maha dan pemilik seluruh alam semesta ini dengan seluruh isinya, termasuk ya yang memiliki kita. Alasan yang kedua, kita bersyukur pada Allah karena Allah itu Rabbul Alamin, ya Tuhan pencipta seluruh alam semesta ini berikut segala isinya. Yang ketiga, karena dia Ar-Rahman, Allah itu maha pengasih kepada segenap makhluknya tanpa pilih kasih. Tidak peduli apakah makhluknya itu mukmin atau kafir sekalipun, Allah maha pengasih dan memberikan hak bagi mereka untuk bisa menikmati hidup di alam dunia ini. Dan yang keempat, kita bersyukur pada Allah karena Allah itu Ar-Rahim, maha penyayang. Nah, kalau ini khusus hanya kepada hamba-hambanya yang mukmin, yang saroleh seperti bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Alhamdulillah, tararik aminalah. Ya, mudah-mudahan jadi doa ya. Dan yang keempat, yang kelima, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu adalah Malik Yaumiddin. Dia penguasa tunggal di hari pembalasan nanti di hari akhirat. Tidak ada yang bisa menolong kita. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran seorang lari dari orang tuanya, dari saudaranya, dari anaknya, ya. Kalaulah ada syafaat Nabi Muhammad SAW, itu dalam bentuk bahwa satu-satunya yang masih diberi hak oleh Allah untuk berdoa hanya Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW memanfaatkan kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah agar Allah berkenan meringankan dosa umatnya. Itu yang kita sebut dengan syafaat. Dia adalah penguasa yang akan menentukan selamat tidaknya kita di akhirat nanti. Apakah seseorang akan masuk surga dan neraka, semuanya ada pada keputusan Malik Yaumiddin. Maka kita bersyukur, mudah-mudahan Allah membuat keputusan kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu 5 alasan di Quran surat Al-Fatihah kenapa kita bersyukur pada Allah. Nah, di surat Al-Fatihah itu juga Allah memberikan kepada kita pelajaran bagaimana cara kita bersyukur pada Allah itu. Ya, tentu tidak cukup hanya dengan kita menyatakan Alhamdulillah saja. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat karunia Allah itu? Dengan iyyaka na'budu. Dengan kita mengabdikan hidup ini hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita hanya untuk mengabdi kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Karena memang kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ini ibu-ibu istiqomah ini memang hafal Quran kebanyakannya. Nyalamun ayat etawae mah hafal lah itu ya. Nah, ini sudah kita bahas pada bulan yang lalu, ya. Kenapa hanya kepada Allah kita mengabdi itu ya.
Nah, kalau kita sudah mensyukuri nikmat karunia Allah dengan kita mengabdikan hidup kita hanya semata-mata mencari ridha Allah, dan kita lakukan semua itu sesuai dengan aturan dan hukum Allah, barulah kita punya hak untuk menggantungkan harapan dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Barulah kita punya hak untuk memohon pertolongan iyyaka nasta'in. Ini yang harus kita betul-betul pahami gitu ya, bahwa mengabdi dulu kita kepada Allah, baru kita punya hak untuk berdoa. Ini sayangnya kita kadang-kadang konsepnya terbalik gitu ya. Jadi makanya biasanya kita berzikir dulu, beristighfar dulu, baru terakhir barulah kita berdoa. Jadi sholat sunnah, sholat fardu, sholat lagi sunnah lagi ba'diyah. Habis itu kita berzikir, sudah berzikir, istighfar lagi sebelumnya. Nah, setelah semua itu barulah kita berdoa. Jadi iyyaka na'budu, barulah kita iyyaka nasta'in. Sayangnya kadang-kadang ada orang yang berzikir nages nganti tilu dipercepat, kita suara giliran ngadoa panjangnya luar biasa jeung dipentas segala rupa itu ya. Nah, itu keliru konsep itu. Harusnya kita memperbanyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, masa Allah tidak tahu apa yang kita inginkan? Sebelum kita berdoa, Allah tahu nggak apa yang kita inginkan? Tahu. Allah Maha tahu kan. Tapi jangan juga sampai begini ya. Lalu orang berdoa, ya Allah, tolong penuhi segala kebutuhanku sebagaimana yang Kau ketahui. Amin itu. Nah, tidak boleh juga itu. Ya, jadi doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi silahkan kita kemukakan apa yang menjadi keinginan kita ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa hanya kepada Allah kita menggantungkan harapan? Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ya tentu hanya kepada Allah. Lalu siapa yang bisa menolong kita kecuali Allah? Siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala? Hanya Allah lah pemilik segala sifat maha. Dia maha kuasa, maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha pemberi rizki, maha penyembuh, maha itu. Jadi wajarlah kalau kita sebagai seorang mukmin hanya menggantungkan harapan dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah. Gak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Gak ada yang bisa menyembuhkan penyakit saya kecuali Allah. Jadi tidak boleh kepada selain Allah ya. Karena selain Allah itu semuanya makhluk. Dan semua makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Semuanya nggak ada daya dan kekuatan kecuali daya kekuatan yang Allah berikan pada kita. Maka ketika ada seorang manusia menggantungkan harapan, memohon pertolongan, tidak semata-mata kepada Allah, tapi dia gantungkan juga harapan kepada selain Allah, nah musyrik dia sudah. Musyrik itu. Kalau kita lihat di dalam tafsir Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, terkenal sekali tafsirnya ya. Nah, beliau membagi kemusyrikan itu kepada 3 golongan. Ada yang diistilahkan pertama dengan musyrik besar. Ini musyrik yang sudah menyebabkan orang ini sudah keluar dari Islam. Walaupun dia mengaku beriman kepada Allah, tapi dia telah menyekutukan Allah. Musyrik besar ini dia menganggap ada Tuhan lain selain Allah gitu. Sehingga di samping dia menyembah Allah, dia juga menyembah batu.
Entah kenapa batu kudu disembah deh. Menyembah kayu, menyembah gerobak. Gerobak disembah kira. Jadi menganggap selain Allah ada yang kuasa menyelamatkan dia, ada yang kuasa menolong dia, ada yang kuasa memberi rizki pada dia. Nah, ini sudah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang dia sembah itu. Dan ini tentu bertolak belakang, bertentangan sekali dengan prinsip akidah dalam Islam yang diungkap atau dinyatakan, difirmankan Allah di Quran surat Al-Ikhlas, bahwa Allah itu Ahad, Allah itu As-Samad, tempat kita memohon perlindungan, pertolongan, tempat kita menggantungkan harapan. Dan Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan seperti halnya kita makhluk. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Maka barang siapa yang tidak meyakini prinsip akidah seperti ini, lalu menganggap selain Allah itu ada Tuhan lain, selain Allah ada zat lain yang bisa menyelamatkan dia, nah dia sudah musyrik. Dan ini memang secara akal sehat itu gak masuk akal. Menggantungkan harapan kepada sesama makhluk. Padahal semua makhluk yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah untuk melayani kita, manusia. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, Allah sudah menciptakan alam semesta ini, Pak. Matahari sudah diciptakan, bulan, bintang, planet-planet yang jumlahnya katanya ribuan itu, wallahu alam, itu sudah jadi semua. Termasuk planet bumi ini. Allah sudah ciptakan. Dan Allah sudah ciptakan di bumi ini segala kebutuhan kita manusia. Ada binatang yang sebagian dari binatang itu bisa kita makan dagingnya. Siap binatang itu diperintahkan oleh Allah untuk melayani kita. Ada tumbuh-tumbuhan yang buahnya bisa kita nikmati atau daunnya bisa kita jadikan lalap itu kita makan juga itu. Dan matahari siap untuk terbit, untuk sinarnya menyinari tubuh kita. Terbit, tenggelam, semua ini diciptakan oleh Allah untuk melayani kita. Setelah Allah menciptakan itu semua, barulah kemudian Allah menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Ja'ilun fil ardi khalifah, Al-Baqarah ayat 30. Jadi matahari, bulan, seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini diciptakan untuk melayani kita. Kambing siap dipotong untuk kita makan dagingnya. Itu bentuk ibadah mereka. Ibadah mereka kepada Allah itu melayani kita. Matahari, semua itu Islam. Semua makhluk ini Muslim. Tidak ada kambing kafir. Tidak ada babi musyrik. Semua babi itu Muslim. Hanya kebetulan daging babi itu oleh Allah diharamkan kita memakannya. Muslim mereka. Karena itu tidak ada dalam Al-Quran menjelaskan nanti babi masuk neraka. Jadi semuanya Muslim, semuanya bertasbih kepada Allah. Maka lihat di dalam Al-Quran sering kita bacakan, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Segala sesuatu bertasbih. Segala sesuatu apa? Ya seluruh makhluk ini. Pohon bertasbih, tembok bertasbih, gunung-gunung bertasbih. Semua makhluk ini bertasbih.
binatang, semua bertasbih. Ma fis samawati wa fil ard walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kalian tidak mengerti tasbih mereka. Untuk kalau kita bertasbih misalnya dengan lidah kita mengucapkan subhanallah, itu tasbih kita. Tasbihnya hayam teuing kumaha bentuknya, nggak tahu kita. Semua ini makhluk hidup, Pak. Saya waktu kecil itu, saya dulu pernah kecil, Bu. Fisik gitu disangka tidak mengalami masa kecil, pernah kecil itu. Saya diajarkan di sekolah oleh guru itu bahwa kita ini makhluk hidup, termasuk makhluk hidup apalagi binatang, lalu tumbuh-tumbuhan, kan itu, ya kan? Sedangkan batu itu benda mati, tembok ini benda mati. Saya diajarkan dulu begitu. Setelah saya mempelajari Islam, oh berbeda. Ini semua makhluk hidup dengan kehidupan masing-masing. Wah, banyaklah hadis ini bercerita tentang batu yang begitu gembiranya ada di tangan Rasulullah SAW. Gunung Uhud, ketika Rasulullah berada di puncak gunung itu bersama Abu Bakar dan Umar, saking gembiranya gunung itu karena Rasulullah ada di puncak gunung, motah gunung itu. Motah teh naon bahasa Indonesia? Ya, bergerak-gerak ya, memotah bahasa Indonesia, memotah ya. Bergerak-gerak gitu, saking senangnya itu gunung bergerak-gerak. Abu Bakar dan Umar tidak mengerti, dikira ada gempa. Padahal gunung sedang senang-senangnya, gembira dia. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, hai gunung Uhud, berhentilah kamu bergerak. Bersama saya ada 2 orang yang sudah ketakutan. Nah, berhenti dia. Nah, ada hadis, ini tingkatannya mutawatir. Gak ada satupun ulama hadis yang meragukan kesahihannya. Ini misalnya rumah Rasul gitu ya. Ini ada rumah Rasul kan. Bapak Ibu sudah, yang sudah haji, sudah umrah siapa nih? Alhamdulillah sudah ya. Kan yang jadi makam Rasulullah SAW dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum itu dulu itu rumah Rasul. Jadi rumah Rasul itu lengket dengan dinding masjid. Nah, ada batang pohon kurma. Batang pohon kurma itu dia berada di dalam masjid yang membatasi antara rumah Rasul dengan masjid. Nah, disitulah Rasulullah bersandar di batang pohon kurma ini kalau beliau sedang memberikan khutbah. Nah, beliau bersandar di situ. Suatu ketika para sahabat mengatakan, Rasulullah, apa enggak sebaiknya kami membuatkan mimbar dari batu? Supaya Rasulullah berkhutbah di mimbar itu, masa berkhutbah terus di bawah, di belakang apa batang pohon kurma itu. Oh silakan kata Rasulullah. Nah, dibuatlah agak jauh dari batang pohon kurma ini, agak jauh mimbar itu. Ketika mimbar itu sudah dibuat oleh para sahabat, Rasul pun berkhutbah di sana. Baru beliau menyampaikan khutbahnya, para sahabat yang hadir mendengar ada suara rintihan. Nah, disinilah makanya hadisnya mutawatir, karena yang meriwayatkan banyak, cuman bervariasi. Ada yang mengatakan kalau saya mendengarnya persis seperti bayi menangis gitu. Yang satu lagi mengatakan enggak mirip bayi katanya. Dia hampir sama dengan rintihan anak keledai. Bermacam-macam, tapi semua sepakat ini suara yang sedang sedih sekali. Mereka mencari-cari dari mana sumber suara ini. Barulah mereka mengerti dari mana sumber suara itu ketika Rasulullah meninggalkan mimbar itu, lalu menghampiri batang pohon kurma itu dan dipeluknya.
Nah, barulah berhenti suara tangisan itu. Ternyata sumber tangisan itu dari batang pohon kurma. Lah kenapa batang pohon kurma itu menangis? Kalau tadi gunung tertawa, pertanyaan bahagia, ini sedang menangis. Ada dua alasan kenapa dia menangis. Pertama, dia menangis sedih karena dengan dibuatnya mimbar yang baru oleh para sahabat itu, dia tidak akan pernah lagi dipakai bersandar oleh Rasulullah SAW. Itu yang membuat dia menangis. Nah, yang kedua alasan si batang pohon kurma ini menangis, karena dengan Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar yang dibuat para sahabat itu, dia nggak bisa lagi dengan jelas mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan. Allahu Akbar. Ini hadis mutawatir, tidak ada satupun ahli hadis yang meragukan kesahihannya. Saya kalau membaca hadis ini, ya kadang-kadang suka yang cerik gitu ya, membayangkan, ya Allah, jangan-jangan batang pohon kurma itu jauh lebih soleh dari saya. Menangis karena tidak bisa mendengar firman Allah dibacakan oleh Rasulullah. Bagaimana dengan kita, Pak? Kita kalau ada saja di TV pas buka channel itu pembacaan Al-Quran, buru-buru pindah. Kalau di masjid ada ceramah diawali dengan pembacaan Al-Quran rada panjang setik, kadang-kadang bararatu sebagai isyarat untuk segera sadaqallahul azim, gitu kan. Begitu sadaqallahul azim, alhamdulillah. Jangan-jangan batang kurma itu jauh lebih soleh dari kita. Jadi semua ini Muslim. Kita tahunya ada ayam berkokok, apa? Tahunya berkokok saja. Jangan-jangan dia mungkin sedang mengucapkan kalimat apa di hadapan Allah dengan bahasa seekor ayam. Kita nggak ngerti semua itu. Semuanya itu Muslim, semuanya mengabdi kepada Allah dengan berbakti untuk kepentingan kita manusia. Maka semua yang mau binatang yang sudah Allah halalkan kita makan dagingnya, rela mereka untuk disembelih ikhlas. Karena memang itu bentuk pengabdian mereka kepada Allah. Ya. Kan celaka kalau kemudian ada manusia malah menyembah makhluk yang harusnya mengabdi kepada Allah, berbakti pada dia. Makhluk yang harusnya melayani dia. Matahari disembah, bintang disembah. Padahal matahari, bintang diciptakan untuk melayani manusia. Hayo binatang disembah. Padahal binatang itu diciptakan untuk melayani kita. Dagingnya untuk dimakan oleh kita. Ayo nggak ada disembah, kira. Gunung disembah. Hari ini ke Gunung Kawi dan sebagainya minta berkah ke sana itu. Ini kan sudah ngawur betul itu. Ini sudah kurang apa musyriknya lagi. Batu disembah, ini lebih liar di. Batu itu makhluk yang paling rendah di antara makhluk-makhluk itu semua. Ayo disembah, kayu disembah. Nah itu sudah musyrik ya. Dan mereka itu sudah tidak mempergunakan lagi akal sehatnya. Apa yang bisa dilakukan oleh batu? Kok menggantungkan harapan dan nasib kepada batu, kepada kayu, kepada gerobak, yang gerobak itu dibuat oleh tangan manusia, gitu disembah-sembah. Kemana akal sehat itu? Maka pantaslah kalau Allah kemudian di Quran surat Al-A'raf 179 menyebut mereka itu kal an'am,
tidak ubahnya binatang ternak. Mereka yang tidak mempergunakan akalnya di jalan Allah, lalu hanya nukaran itu disembah-sembah. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka tidak ubahnya binatang ternak, balhum adal, bahkan jauh lebih rendah daripada binatang. Bapak Ibu pernah nggak melihat kambing nyembah batu? Pernah melihat sapi nyembah gerobak? Ini kalau ada manusia menyembah batu, menyembah gerobak, menyembah naon, itu manusia itu jauh lebih rendah daripada binatang. Kata siapa? Kata Allah. Dia baca Al-Araf 179, bukan kata saya, kata Allah itu. Nah, ini musyrik besar itu. Yang kalau dia tidak bertobat, kalau seseorang yang musyrik seperti ini tidak bertobat sampai akhir hayatnya, mati dalam keadaan keyakinan seperti itu dan melakukan kemusyrikan seperti itu, maka apa ancamannya? Silakan baca An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni mereka yang mati dalam kemusyrikan. Ya, mudah-mudahan sebelum meninggalnya mereka yang musyrik seperti itu segera taubat pada Allah itu. Tapi kalau tidak bertaubat juga sampai akhir hayatnya, ya siap-siaplah untuk kekal di neraka jahanam. Itu untuk musyrik yang besar, itu sudah keluar dari Islam itu, walaupun dia misalnya mengaku muslim, ya. Kata Imam Al-Qurtubi, ada jenis musyrik yang sedang. Nah, ini sedang ini. Para ulama sebagian menyatakan ini tidak menyebabkan orang itu musyrik dalam arti keluar dari Islam, tapi dia sudah musyrik, masuknya dosa besar, yaitu ketika seorang yang mengaku mukmin lalu dia meyakini bahwa yang menentukan nasib dia selain Allah, ya ada juga ada peran orang lain. Dia tidak menganggap itu orang itu berkuasa untuk menolong dia, tidak, tapi dia punya peran dalam menentukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa takdir Allah itu juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya usaha manusia, upaya manusia. Nah, ini harus kita luruskan, Pak, ya. Yang namanya perbuatan amal itu siapa yang menentukan? Sekarang tolong Ibu gerakan tangan ke atas. Nah, siapa yang menggerakkan tangan itu? Ya? Siapa yang menggerakkan tangan Ibu barusan? Allah yang berkehendak. Kayak kumaha ya. Terbalik sepertinya, Bu. Yang berkehendak kita, yang kuasa menggerakkan Allah. Kita nggak kuasa menggerakkan itu, kekuatan itu karena kuasa Allah. Kita hanya punya kehendak. Kita ingin berjalan, menggerakkan kaki kita. Yang kuasa menggerakkan kaki kita Allah.
Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menuntut kita karena kita punya keinginan itu. Maka Allah ciptakan pada kita itu dua keinginan, dua kecenderungan. As-Samsu ayat 7 dan 8 ya. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika jadi ada kecenderungan fujur, maksiat, kafir, berbuat dosa dan sebagainya yang negatif semualah. Ada kecenderungan takwa, beriman, beramal soleh dan seterusnya. Dua kecenderungan itu ada dalam diri kita. Bapak punya kecenderungan kafir tidak? Ya? Pak tolong dijawab pada ya melain ujian atau tenanon salah ya tuh. Bapak ada kecenderungan kafir tidak? Ada. Orang kafir itu punya kecenderungan beriman tidak? Ada. Ibu ada gak punya kecenderungan maksiat? Ada. Yakin ya? Kita lanjutkan. So, kalau nanti ibu menjawab tidak ada, saya mah kecenderungan, saya rek balik. Berarti yang saya hadapi ini bukan manusia tapi malaikat. Kita punya kecenderungan itu. Jadi hidup kita itu berjuang dalam hidup itu mengendalikan kecenderungan fujur agar tidak muncul dan mengembangkan kecenderungan takwa. Kita saja punya kecenderungan, si roh itu punya kecenderungan sekarang untuk bertakwa. Maka dia yang memerintahkan pada otak gitu kan. Lakukan ini, otak memikirkan, perintah pada tangan, gerakan tangan dan sebagainya. Maka si tangan dan seluruh anggota tubuh kita, kaki, mata, telinga, lidah dan sebagainya itu mereka taat pada perintah kita. Nanti di akhirat mereka lah yang akan bicara gitu. Saya dulu diperintahkan untuk mencuri, Allah kata tangan itu, kata kaki saya yang diperintahkan untuk berjalan. Semua akan menjadi saksi, memberatkan untuk kita kalau itu berbuat maksiat. Tapi sebaliknya, kalau kita perintahkan dia untuk beribadah, ya Allah, saya yang membawa dia berjalan ke masjid. Saya yang, itu. Jadi kita, kehendak itu dari kita. Kita dihukumkan oleh Allah karena kehendak. Kalau belum jelas saya ambil contoh ini. Ini ada anak kecil, anak kita. Lalu kita katakan pada anak kita, nak, di depan kamu ada TV. Ini remote. Remote ini bisa membuka 10 channel dalam TV itu. Channel 1, 2, 3, 4, 5 sebaiknya kamu buka. Itu bagus, pelajaran agama, ada pelajaran tahsin, macam-macam lah, ada ceramah agama, pendidikan agama dan sebagainya dan seterusnya. Ada juga pendidikan umum, bagus kamu pelajari itu. Di channel 1, 2, 3, 4, 5. Channel 6, 7, 8, 9, 10 jangan kamu coba buka itu. Itu enggak baik bagi kamu. Ini sekarang remote-nya. Orang tuanya pergi. Si anak tinggal mencet aja kan. Begitu dia pencet channel 1, 2, atau 3, 4, 5, lalu orang tuanya melihat, maka orang tuanya pun menyayangi dia. Kenapa? Dia telah mengendalikan kecenderungan itu ke arah yang benar buat orang tuanya tadi. Dia tinggal mencet saja kan itu. Lalu orang tuanya akan menyalahkan karena dia memencet channel 6 atau 7 atau 8. Kenapa kamu pencet ini? Kamu kan bisa pencet channel yang 2 atau 3. Nah, kita itu kira-kira seperti itu. Nah, kita kuasa untuk bisa nggak sekarang kita sholat duha? Bagi yang belum, bisa. Bisa nggak sekarang kita keluar dari masjid ini lalu pergi ke rumah yatim lalu kita bersedekah? Bisa. Bisa nggak kita berbuat maksiat? Bisa. Itu kecenderungan itu dari kita ya. Maka kita hanya berikhtiar, berusaha kecenderungan, dan semua kemudian kita berupaya untuk bisa mewujudkan. Yang menentukan apakah berhasil atau tidaknya usaha kita siapa? Allah.
Selama Allah belum menyatakan kun jadi, sesuatu tidak akan pernah terjadi. Sesuatu hanya akan terjadi dengan kun fayakun Allah. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun. Harapal dari surat Yasin malah. Yasin berapa itu? 82 ya. Jadi kita manusia ini hanya diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha, mengembangkan kecenderungan yang baik. Allah takdirkan baik. Kalau manusia berusaha untuk mengembangkan kecenderungan fujur, maksiat, maka takdirnya adalah maksiat terjadi. Jadi Allah yang menyatakan kun jadi. Orang mau berniat dan berusaha pergi ke masjid, takdirnya ke mana? Ke masjid. Orang berusaha pergi ke tempat maksiat, takdirnya apa? Ya ke tempat maksiat. Tidak mungkin ada orang pergi ke tempat maksiat oleh Allah ditakdirkan ke masjid. Tidak mungkin ada orang berniat berusaha untuk pergi ke masjid oleh Allah ditakdirkan pergi ke tempat maksiat. Jadi takdir Allah itu mengikuti apa yang diniatkan, diusahakan oleh seseorang. Itulah sebabnya kenapa nanti di akhirat Allah akan meminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu pergi ke maksiat? Padahal bisa saja kan kamu pergi ke masjid. Gitu ya. Jadi kita manusia hanya berikhtiar, yang menentukan Allah. Kita sakit, siapa yang maha kuasa menyembuhkan? Seorang sakit, jangankan 1-2 dokter, 1000 dokter berusaha menyembuhkan, sebelum Allah menyatakan kun sembuh, tidak akan sembuh. Saya sering memberi contoh begini. Ada 2 orang di Bandung sakit, penyakitnya kebetulan sama. Yang membedakan itu yang satu kaya luar biasa, yang seorang lagi miskin luar biasa. Nah, sama-sama luar biasa. Cuman yang satu luar biasa kaya, yang satu luar biasa miskin. Yang luar biasa kaya pergi ke luar negeri. Kemana? Berobat. Singapura. Misalnya ke Singapura misalnya. Habislah puluhan ratusan juta. Obat adalah 3 baskom yang udah diminum. Belum sembuh juga. Sementara yang satu lagi yang luar biasa miskin itu boro-boro ke Singapura. Ke dokter di Bandung aja nggak sanggup. Tapi dia tetap berusaha. Ada yang menyarankan coba minum inilah jamu godog. Itu bagus katanya, itu untuk penyakit seperti yang Anda itu. Jamu godok itu 24.000 satu bungkusnya itu. Nah, minum jamu godok yang 24.000 itu. 5 bungkus, itu 3 bungkus juga dikasih orang lain itu. Sembuh aja. Nah, jamu godok. Maka keluarga yang tadi pergi ke Singapura langsung interlokal. Terus balik ke Bandung. Jamu godok. Saya tagih cager, pulang dia ke Bandung, minum jamu godok yang sama, habis 5 bungkus, maut. Lah yang menyembuhkan emangnya jamu godok. Makanya ketika seorang muslim itu sakit, dia pergi ke dokter, itu bagus, usaha dia. Kata dokter minum obat, dia minum, bagus. Yang menentukan sembuh siapa? Allah. Makanya seorang muslim ketika minum obat, sebelum minum obat dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seorang dokter ketika mau mendiagnosa penyakit pasiennya, Bismillahirrahmanirrahim. Mau operasi Bismillah, karena dia tahu yang akan menentukan hasil itu hanya Allah. Lalu kenapa menggantungkan harapan kepada selain Allah? Jadi kalau ada seorang misalnya meyakini bahwa dia sembuh karena Allah dan karena usaha dokter, nah ini sudah mendekati kepada kemusyrikan, tapi tidak keluar dari Islam.
selama dia yakin yang menentukan itu adalah Allah itu, bahwa manusia itu hanya berusaha, dan kita manusia memang diperintahkan untuk berusaha. Dan Allah menyatakan di Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat 13 bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum atau seseorang kalau mereka tidak ada usaha untuk merubah nasibnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi yang maha kuasa merubah siapa? Allah. Jadi Allah menghargai usaha kita manusia, kecenderungan dan usaha kita, tapi yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita buka Quran surah Asy-Syu'ara. Saya minta ini dibuka, Pak. Kalau bawa Al-Quran ya. Enggak apa-apa, di HP juga bisa itu. Asy-Syu'ara. Quran surat Asy-Syu'ara ini surat yang ke-26 dalam urutan Al-Quran. Ayatnya terserah ibu lah, mau ayat berapa, Bu? Ayatnya ayat 78 sampai 82. Sudah ketemu? Nah, baik, kita baca. Di ayat 78, Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menciptakan aku dan memberikan petunjuk kepadaku. Wallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Dialah yang memberi aku makan dan minum. Wa iza maridtu, dan jika aku sakit, bahwa yasfin, dialah yang maha kuasa menyembuhkan, ya kan? Wallazi yumituni summa yuhyin, dialah yang maha kuasa mematikan dan menghidupkan. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin, dan dialah yang saya punya harapan dan keinginan kuat untuk mengampuni kesalahan dan dosa saya di hari pembalasan nanti. Nah, sekarang kenapa saya minta Bapak Ibu membuka? Nah, pertanyaan saya, apa beda antara 3 ayat pertama dengan 2 ayat terakhir? Allazi khalaqani fahuwa yahdin, wallazi huwa yut'imuni wa yaskin, wa idza maritu fahuwa yasfin, wallazi yumituni summa yuhyin, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Bedanya ada enggak di situ? Ya? Ada kata huwa. Di 3 ayat pertama itu Allah mempergunakan kata huwa, allazi khalaqani fahuwa yahdin, wallazi huwa yut'imuni wa yaskin, wa idza maritu fahuwa yasfin. Nah, sedangkan di 2 ayat terakhir, wallazi yumituni summa yuhyin, tidak ada kata huwa. Huwa itu domir ya, kata ganti dia. Begitu juga di ayat yang terakhir, wallazi atba'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin, tidak ada kata huwa. Karena Bapak sudah menjawab pertanyaan, ini ada buku saku, Pak. Ancaman Syiah terhadap akidah dan NKRI. Nah, itu hadiah untuk yang sudah bisa menjawab. Masih, Pak. Nah, sekarang ibu-ibu saya tanya, yang barusan dapat hadiah itu nomor sepatunya nomor berapa? 40, 42,
42 sudah, 40, 42, 43, 41. Enggak ada lagi. Di atas 10 semua ini 40, 41, 42, 43, 39. 41 siapa tadi? Silakan Bu yang 41. Oh ada dua, yang 41 maka dua-duanya Bu, silakan Bu. Nah, 41. Ya, ya. Pertanyaannya dari mana Ibu tahu Bu? Ibu tahu dari mana Bu? Oh dikira-kira, ya sudah. Bisa istrinya, kalau istrinya ya jelas tahu kan, tidak sah. Kalau istrinya tidak sah. Nah ini sekarang pertanyaan yang kedua. Kenapa 3 ayat pertama pakai huwa, pakai domir, dia? Ya ada penegasan dia. Sedangkan di 2 ayat terakhir tidak pakai. Nah ibu-ibu ada yang bisa jawab? Gimana? Ya apa bedanya? Kan semuanya karena Allah. Nah bedanya apa di sini? Bapak-bapak ada yang? Mengapa? Ada hebat ya jemaah istiqomah ini, luar biasa. Amin. Ya, jadi yang pakai huwa itu di situ ada peran makhluk. Jadi takdir Allah dengan berdasarkan juga ada peran makhluk. Nah, kita lihat sekarang. Allazi khalaqani, dialah yang menciptakan aku. Ada peran makhluk? Ada peran makhluk tidak? Ada. Orang tua kita dulu, ayah kita dulu mengirim sperma ke dalam rahim ibu kita. Ada peran makhluk. Fahuwa yahdin, dan dialah yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Ada peran makhluk? Ada. Al-Quran sampai ke tangan kita itu langsung ke kita kan tidak. Disampaikan pada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan pada umat, pada waktu itu para sahabat, dari umat terus. Ada peran makhluk untuk sampainya hidayah Allah pada kita. Walladzi huwa yut'imuni, dialah yang memberi saya makan. Ada peran makhluk? Jelas itu. Makanan tidak langsung Allah turunkan dari langit ke kita gitu. Wa yaskin, memberi minum. Ada peran makhluk? Wa iza maridtu, dan jika aku sakit, fahuwa yasfin, dialah yang maha kuasa menyembuhkan. Ada peran makhluk? Ada. Dokter mengdiagnosa, memberi obat, kita berusaha untuk minum obat, kita berusaha pergi ke dokter. Ada peran makhluk itu. Maka di situ Allah menghargai usaha dan ikhtiar kita, tapi tetap yang menentukan hasil adalah Allah gitu. Tapi di 2 ayat terakhir, wallazi yumituni summa yuhyin, dialah yang maha kuasa mematikan dan menghidupkan. Ada peran makhluk? Ya? Ada? Tidak ada? Ada tidak ada? Tidak ada. Tidak ada peran makhluk. Kalau ada manusia membunuh bukan mematikan. Yang maha kuasa mematikan itu hanya Allah. Bagaimanapun seorang berusaha membunuh, enggak akan mati. Kalau Allah belum berkehendak, manusia itu mati. Dulu kan pernah terjadi debat itu. Ketika Nabi Ibrahim
mencoba menyadarkan Raja Namrud dengan mengatakan bahwa Rabbi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah Tuhan yang maha kuasa menghidupkan dan mematikan. Lalu dijawab oleh si Raja Namrud, ana uhyi wa umit, saya juga kuasa menghidupkan dan mematikan. Buktinya saya buktikan, katanya. Dia perintahkan pada orang-orangnya, ambil 2 orang yang sedang ditahan di penjara, bahwa bunuh yang satu, bunuh yang satu, lepaskan lagi, lepaskan. Tuh, saya yang menghidupkan dan mematikan. Taliurnya si Namrud. Menghidupkan dari mana? Memang orang itu sudah hidup dari awal. Yang satu bukan dimatikan, dibunuh. Kalau Allah belum menghendaki seorang itu mati, mau dibunuh bagaimanapun tidak akan mati. Kalau belum saatnya, dia harus mati menurut Allah. Bagaimanapun seorang berusaha bunuh diri, kalau Allah belum saatnya menghendaki dia mati atau ajalnya belum sebagaimana ditetapkan oleh Allah, dia tidak akan mati. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa mempercepat atau memperlambat ajal walaupun hanya 1 detik. Kalau ibu tidak percaya, silakan coba. Silakan nanti ibu pulang ke rumah, silakan bunuh diri. Saya jamin, tanggung jawab. Ibu tidak akan mati. Kalau belum saatnya. Jadi sebaiknya jangan dicoba, Bu. Takutnya nanti pas dicoba saatnya. Itu. Maka banyak orang yang ingin bunuh diri nggak jadi karena tiba-tiba teringat ini, atau tiba-tiba orang lewat, atau tiba-tiba gimana dan sebagainya, nggak jadi bunuh diri. Saya pernah baca dulu di pojok Tunggu Dulu Pikiran Rakyat, ada seorang pemuda di Perancis putus asa. Ya maklumlah, pojok Tunggu Dulu kan ceritanya pendek itu, jadi nggak diceritakan kenapa putus asanya itu. Pokoknya putus asa. Hanya dia bunuh diri dengan menggantung diri pakai tali. Tali di mana gitu ya. Itu akhirnya dia jatuh, talinya putus, kakinya malah kesleo. Dia pikir enggak praktis ini bunuh diri model gini. Akhirnya dia mencoba minum racun. Ya racun serangga lah mungkin itu dia minum. Begitu dia minum, gak lama kemudian datang temannya ke apartemen dia. Begitu dilihat itu sudah berbusa-busa, akhirnya dia telepon ambulan, datang ambulan bawa ke rumah sakit, tertolong. Pusing dia tuh, ya kumaha saya terek maut menihara resep pisan. Akhirnya upaya yang ketiga, entah dari mana katanya dia dapat bom waktu. Akhirnya dia taruh di bawah ranjangnya. Nah, baru berbaringlah dia di situ nunggu sampai bom itu meledak. Meledak bom itu. Hancur ranjangnya. Kamar juga ikut banyak yang hancur itu. Dia sendiri cuma luka-luka ringan. Memang belum saatnya. Jadi yang maha kuasa mematikan, menghidupkan hanya Allah. Manusia itu hanya membunuh. Al-Imran ayat 144. Apa sebenarnya ayat ini ya? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurullah syai'a wa sayajzillahus syakirin. Wa ma Muhammadun illa rasul, tiadalah Muhammad itu kecuali beliau itu seorang rasul. Qad khalat min qabli rusul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Dan beliau rasul yang terakhir. Afa immata au kutila. Nah, sini Allah membedakan di sini. Apakah jika beliau wafat atau dibunuh? Nah, ini untuk membedakan. Beda antara mati dan dibunuh. Orang berusaha membunuh, tapi yang maha kuasa mematikan
hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak ada kuasa manusia mematikan. Manusia hanya berikhtiar ya, berusaha ya. Ini kita sekarang ini sudah berbahaya ya, ini bisa jatuh dalam kemusyrikan model seperti ini. Aduh, kelihatannya Bapak sekarang sudah sehat ya, alhamdulillah. Nah, itu masih lumayan, itu alhamdulillah jawabannya. Ya, ada juga yang ditanya, Bapak sekarang sehat? Udah sehat saya. Benar sehat. Saya minum ini, minum itu, saya pergi ke dokter ini. Allah sudah tidak hadir, Pak. Untung saya pergi ke dokter. Untung saja dia keburu dibawa ke dokter. Coba kalau enggak. Untung saja dokter keburu datang. Coba kalau telat. Kok bisa sembuh? Saya minum obat ini. Allah sudah tidak hadir, Pak. Ini bahaya betul. Bagi kita sebagai seorang mukmin, selalu kita ingat semua ini Allah, Pak, yang menentukan itu. Saya sembuh karena Allah lewat usaha dokter, lewat usaha saya pergi ke dokter, lewat saya dioperasi, lewat saya minum obat, lewat saya, itu hanya usaha. Allah yang kuasa menyembuhkan. Maka tempat bergantung kita hanya Allah. Iyyaka nasta'in. Itu jenis musyrik yang kedua. Jam salapan kurang dayanya. Yang ketiga, kata Imam Qurtubi, musyrik yang ketiga itu musyrik yang ringan. Jadi ada musyrik berat, sedang, ringan. Musyrik ringan itu apa? Riya. Menyekutukan Allah dalam niat ibadah, di mana dia sholat itu semata-mata mencari ridha Allah dan juga ingin dipuji batur, dipuji orang lain. Nah, itu sudah menyekutukan Allah dengan orang lain. Dia ingin melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala, tapi juga karena ingin dipuji calon mertua. Maka Allah sudah disekutukan dalam niat ibadahnya dengan mertua, dengan orang lain. Nah, ini makanya disebut oleh Rasulullah dalam hadis akhaf musyrik yang ringan. Syirkul asghar, musyrik kecil, musyrik ringan. Dia tidak menggugurkan keimanan, tapi dia berpotensi untuk menghancurkan nilai ibadah. Nah, nanti para ulama berselisih pendapat itu. Bagaimana kalau riya dengan saeutik? Misalnya 99% lillahi ta'ala, 1% pupujian. Imam Al-Qurtubi yang tadi kita sebut itu, dia berkeyakinan ibadah orang ini hancur, sudah tidak ikhlas. Karena kita manusia diperintahkan untuk beribadah harus ikhlas semata-mata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Al-Bayyinah ayat 5. Dan yang namanya ikhlas itu murni. Sampai beliau memberi contoh gini, Imam Qurtubi. Ini air minum 1 gelas. Belum saya sentuh ini. Belum saya minum. Ada Bapak Ibu yang berkenan meminumnya? Tapi mau nggak minum air ini? Siap minum? Bisa kan? Ya, bina air putih kok, insya Allah gak ada masalah. Nah, sekarang saya coba masukkan racun 2 tetes ke sini. Saya taruh racun 2 tetes di minuman ini. Ada yang siap meminumnya? Maka kata Imam Qurtubi dan ulama-ulama lainnya di kubu ini,
hancurlah ibadah seseorang walaupun riaknya cuma sedetik. Nah itu ya mereka itu ya. Sedangkan di kubu yang lain di antaranya Imam As-San'ani, Imam Al-Ghazali berpendapat selama lillahi ta'alanya lebih dominan, ibadah diterima. Misalnya lillahi ta'alanya 90%, 10% pujian, nah itu diterima, maka pahalanya lebih besar daripada yang 80-20, lebih besar dari yang 70-30. Maka kenapa katanya nanti di surga itu manusia bertingkat-tingkat, karena membawa amal yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya riya dengan ikhlasnya seimbang, 50-50, hancur. Apalagi kalau riyanya yang lebih dominan. Bapak Ibu ikut pendapat mana? Kira-kira nu mana tah? Ya? Ya kahayang mah nomor 2 nya nu bener itu ya, rada ringan ka urangna lah gitu ya. Rada ringan itu ya. Ya, walaupun kalau lihat dalilnya asal lebih kuat yang pertama. Karena ikhlas itu murni. Jadi yang disebut susu murni itu murni susu. Nah kalau sekarang saya punya segelas susu murni, lalu saya masukkan kopi Samet, masihkah bisa dikatakan susu murni? Tidak bisa. Nah udah barin lagi Samet, rek Samet, ya dia sudah membuat dia jadi tidak susu murni. Malah sebutannya jadi susu kopi. Susu kopi Bu, ari kopi susu mah kopi nu loba, nu susuna nu Samet. Ya marilah kita berusaha untuk seikhlas mungkin ya memurnikan ibadah kita. Kalaulah belum mampu kita sampai seperti itu, kan Allah sudah menjamin la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani orang di luar kemampuan. Yang penting kita harus berikhtiar, berusaha keras untuk bisa melaksanakan. Memotivasi gimana? Iya tergantung niat. Tergantung niat kita. Kalau niatnya memang ingin mengajak, ya bukan dia. Nah, ayo kita ke pengajian, niatnya murni kita mengajak, bagus. Tapi kalau niatnya misalnya, ayo ke pengajian, tinggali saya ya. Atau misalnya gini kan, Bapak pernah nggak menerima SMS ini tahajud call? Pernah itu terima tahajud call? Ya WA gini, ayo tahajud. Nah, pernah terima itu kan? Aku mata tadi ngirim nanti. Ya tergantung niatnya. Kalau dia niatnya memang betul murni ingin mengajak orang yang sudah bangun, ulah sare deui, cik tahajud. Dan sare mah mau bisa diudangkeun ke WA. Ini yang sudah kadung bangun, cik ulah sare di tahajud. Ya, ayo tahajud. Bagus. Bagus, berarti dia sedang berdakwah mengajak orang lain kepada kebaikan. Tapi kalau kemudian dia kirim itu WA ke 100 atau dikirim WA itu, ayo tahajud, terus dikirim. Sare we mah nama. Tahajud aja. Nu penting batur nyaho yen orang saya teh tali tahajud tah ye. WA teh kira teh saya teh geus hudang ye. Sudang tapi sare deui mah nama. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita jaga akidah kita ya. Jaga akidah kita agar jangan sampai terpleset kita dalam kekufuran dan kemusyrikan fatal ya. Fatal itu, apalagi kalau sampai
terbawa mati. Maka sekecil apapun kemusyrikan, jangan harap seorang bisa menikmati surga Allah satu detik pun. Nauzubillah. Mari kita jaga akidah kita, mari kita jaga ibadah kita, bahwa kita hanya mengabdikan hidup ini hanya untuk Allah, dan bahwa kita hanya menggantungkan harapan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang selamat akidah dan ibadah kita, dan karenanya kita berhak menikmati surganya. Ke depan mungkin nanti kita bisa melihat juga di dalam surat Al-Fatihah apa doa yang seharusnya kita minta kepada Allah. Nah itu ya, yaitu ihdinas siratal, apa makna ihdinas siratal mustaqim itu. Nah itu kita bahas bulan yang akan datang insyaallah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Sampaikan salam hormat saya kepada keluarga. Mudah-mudahan kita sekeluarga ada dalam lindungan Allah, dan kemudian kita selalu dalam karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.